warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Latifah dari kelas 12 IPA 1 dari MAN 2 Padang. Hari ini saya ingin mewawancarai yang di sebelah ini Abang Oza, yang katanya dulu pernah bekerja sebagai HRD di perhotelan. Nah, sebelum masuk tanya jawab Bang, boleh perkenalkan lebih dalam. Baik, perkenalkan saya Oza. Dulu pekerjaan sekarang itu student advisor. Dulu pernah menjadi HRD di Hotel Teruntung Padang. Nah, kalau boleh tahu, Ami tahu HRD ini tugasnya apa sih Bang, untuk tanggung jawabnya, apalagi di perhotelan ini? Baik, kalau HRD sendiri paling utama itu adalah bagaimana sih kita menghubungkan antara karyawan dengan perusahaan, dalam sini ini berarti hotel. Nah, juga bertugas sebagai gimana sih karyawan tersebut dapat meningkatkan potensi dirinya. Terus juga di masalah gaji, kebutuhan suatu divisi, kayak contohnya divisi F&B service. Misalnya dengan karyawan yang 5 orang cukup nggak dengan yang dia ampuh, kira-kira kayak gitu sih. Nah, Abang kan waktu itu kerja di Teruntung, Hotel Teruntung. Kira-kira berapa lama waktu itu? Itu kurang lebih gak lama sih, cuma 1,5 tahun gara-gara COVID. Terus apa yang buat Abang tertarik bekerja sebagai HRD di perhotelan ini? Salah satu yang paling enak jadi HRD itu kayak kita berinteraksi dengan orang banyak. Terus kita bisa memantau perkembangan seorang karyawan, kayak skillnya nambah atau tidak, kebutuhan karyawan itu apa. Terus juga kita bisa mendevelop suatu karyawan, bisa kayak tadi skillnya itu bisa jadi lebih baik. Terus juga berbagai macam permasalahan, kayak hal kecil sampai yang besar, kayak apa sih yang dia rasain di tempat kerja maupun di rumahnya yang berefek atas kinerja dia sendiri. Jadi kita kayak orang tua bagi mereka kan Bang? Kalau kayak di sekolah itu lebih ke mirip guru BK sih. BK. Nah, kan tadi kan kita harus tahu gimana karyawan itu yang dirasakannya. Nah, komunikasi itu kan penting kan Bang, apalagi di bidang HRD ini. Menurut Abang apa sih skill selain komunikasi yang dibutuhkan sebagai HRD ini? Betul sih, yang paling penting itu pertama komunikasi, karena kita perlu menyampaikan sebuah info ke karyawan tersebut biar nggak salah paham, dan karena daya tangkap orang kan beda-beda. Tapi yang paling penting itu salah satunya itu kita mesti banyak belajar. Yang paling penting, kenapa kita mau buat suatu karyawan atau suatu manusia nih, contohnya pengen jadi lebih baik, berarti kita butuh lebih banyak belajar gimana kita bisa bikin orang baik sementara kita aja nggak tahu nih ilmunya. Itu pertama. Terus yang kedua juga skill komputer dasarnya juga harus bagus, karena itu sangat banyak membutuhkan Word dan spreadsheet. Kita mesti analisis datanya juga harus bagus. Itu sih. Terus kalau di segi jenjang karir di bidang HRD ini gimana Bang? Apakah bisa terus berkembang? Nah, kalau di hotel sendiri ya, kalau untuk HRD itu kalau awal-awal biasanya itu jadi HRD officer. Nah, kalau bagus biasanya jadi HRD manager. Kadang di beberapa hotel itu HRD-nya cuma satu manajer aja merangkup semua. Nah, biasanya habis jadi HRD manager itu berpeluang untuk jadi general manager atau GM. Nah, ngomong Abang dulu kuliah di jurusan apa? Apakah ada terkait dengan HRD? Nah, kebetulan dulu kuliah sih di UNP ya, itu jurusan manajemen pariwisata dan perhotelan. Nah, kami memang belajar itu sumber daya manusia. Tapi kalau biasanya kan ada jurusan yang memang psikolog atau HRD yang memang spesifik untuk HR. Tapi kalau kami ini memang belajar HRD dari segi hotelnya. Jadi memang kalau untuk pekerjaan itu sesuai banget sih. Oke. Nah, terus selama Abang menempuh pendidikan di manajemen perhotelan dan pariwisata, ada nggak suka duka Abang? Kalau dibilang suka duka sih banyak juga, karena kebetulan kan ini diploma 4 ya. Jadi kita tuh belajar memang kayak kemarin itu belajar sumber daya manusia, itu kita belajar itu langsung diteorikan gimana sih cara bikin jadwal untuk
terus habis itu besoknya langsung dipraktekin di hotel samping. Jadi kita belajar sebagai HR-nya. Sukanya ya kita langsung dapat banyak soft skill, dukanya itu karena kita harus mengerti dan langsung mempraktekkan, kadang banyak error gitu, kayak wah aku ternyata apa yang aku dapat diimplementasikan nggak sesuai nih, kayak gitu sih. Jadi, oke maaf. Selanjutnya dari segi pekerjaan, ada nggak pengalaman berharga yang alami? Nah kalau di pekerjaan itu sih kayak kemarin itu waktu di kerja di hotel Teruntum itu banyak banget yang kayak awalnya itu mungkin karena adalah beberapa orang yang meremehkan, atau kadang HRD ini beberapa ada yang bilang itu musuh perusahaan, karena susahnya itu kita harus tetap mendengar karyawan, tapi tetap kita nggak bisa ngasih lebih dari yang perusahaan bisa. Itu jadi kita harus mengerti dua hal. Jadi sometimes pimpinan kita tuh kayak gimana sih ABCDFG, tapi karyawan juga gimana sih ini ABCDFG. Jadi kita berada di tengah-tengah antara dua hal gitu, tetap bisa menjaga A tapi yang B jangan sampai kecewa, kayak gitulah. Jadi itu susah, tapi kalau kita berhasil menyelesaikan permasalahan karyawan atau bisa bikin seseorang tuh maju, kayak kemarin ada kompetisi barista itu dari hotel kami, terus nanti dikasih pelatihan, terus dia menang lomba, itu kayak ada kepuasan tersendiri, kayak kita kayak jadi pelatih, atau kalau bisa dibilang kayak orang tua bisa lihat anaknya oke, kayak gitu sih. Nah, pertanyaannya agak sedikit itu, Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa sih kisaran gaji sebagai HRD? Nah kalau sebagai HRD itu gajinya tergantung hotel ya. Kalau biasanya kalau bintang 3 ke bawah itu UMR, tapi kalau bintang 3 ke atas itu biasanya di atas UMR. Nah gaji sih nggak banyak kalau di bidang HRD hotel sendiri, paling servisnya sih yang lebih. Nah terus kan abang bekerja sebagai HRD itu kan dulu, dan sekarang pekerjaan beda juga. Kenapa sih abang kayak berbeda pekerjaan sekarang sama dulu? Sebenarnya kalau disuruh milih nggak pengen berhenti sih dari pekerjaan yang lama, cuman gara-gara COVID mau nggak mau efisiensi karyawan. Nah tapi beda, kalau dibilang beda antara yang sekarang sama yang dulu itu nggak terlalu beda sih, karena sekarang ini sebagai student advisor itu memang juga mirip dengan HRD, tapi dibawain di sini siswa, sementara kalau yang kemarin yang dibawahi yang pengen dibentuk itu adalah karyawan sendiri. Nah ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Kan abang kan kuliah di manajemen perhotelan. Nah Ami juga mau Tertarik? Iya, tertarik sebagai manajemen perhotelan. Nah, kira-kira Bang ada nggak saran prospek pekerjaan selain HRD ini yang bagus untuk 5 tahun ke depan? Nah, kalau untuk manajemen perhotelan sendiri untuk kerja sebenarnya banyak banget, tapi itu tergantung kita sih mau nggak mulai dari bawah. Salah satu kekurangannya mungkin kita itu kan D4 ini setara S1 ya. Jadi kadang kita mulainya sama-sama anak SMK, tapi kayak banyak banget yang bisa mulai dari F&B, housekeeping, atau front office. Itu startnya itu dari awal banget, itu salah satu divisi yang awal. Nah kalau kamu nggak malu nyoba itu bareng sama anak SMK sih banyak banget lapangan kerjanya. Event itu di Padang, tapi jangan khawatir, biasanya event kamu startnya sama-sama SMK, tapi kalau kamu nunjukin kualitas kamu, dan biasanya perusahaan juga atau hotel juga tahu sih, nah anak A ini dia lulusan universitas loh, insya Allah nah ini juga bakalan cepat. Kayak abang dulu mulainya itu dari nggak langsung HRD, tapi mulainya itu memang dari service, dari F&B, terus naik ke kasir, akhirnya karena bang manajemen perhotelan dan juga belajar masalah SDM pas banget di bidang hotel, makanya ditarik akhirnya ke HR. Jadi perhotelan ini masih dibutuhkan adrenalin. Iya, karena apalagi paling dekat itu Bukit Tinggi sih, kan kota wisata. Jadi hotel di sana juga banyak banget. Jadi insya Allah kalau kita nggak milih-milih itu gampang sih cari kerjanya. Oke, kayaknya itu aja pertanyaan dari Ami. Terima kasih kepada Abang yang sudah mau meluangkan waktu untuk Ami wawancarai. Oke, sekian dari Ami sama Bang Oza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.